Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Ramadhani Pohan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Topik yang akan saya bawa pada hari ini adalah mengejawantahkan asas salus populi suprema lex esto pada masa pandemi. Masa pandemi. Pengertian masa pandemi itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Masa pandemi diawali dengan munculnya masa corona, atau yang biasa kita sebut COVID-19, yang mana pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus COVID-19 saat ini telah menginfeksi sebagian besar negara yang ada di dunia dan merenggut ribuan jiwa dengan rentang waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut lantas membuat Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 menetapkan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi global. Sejumlah negara kemudian mengambil berbagai tindakan dan strategi dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dari mulai social distancing, rapid test, hingga yang paling ekstrim adalah tindakan drastis dengan menutup akses wilayah yang menjadi endemi virus corona, yang ramai dikenal dengan istilah lockdown. Indonesia sendiri saat ini upaya pemerintah pusat untuk mencegah dan memutus mata rantai wabah penyebaran COVID-19 adalah adanya kebijakan social distancing atau yang biasa kita sebut pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yakni himbauan agar masyarakat membatasi diri untuk berinteraksi sosial. Presiden Jokowi menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 pada Kepres nomor 11 tahun 2020 dan mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada PP nomor 21 tahun 2020. Presiden kemudian menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada Kepres nomor 12 tahun 2020. Sederetan produk hukum dan kebijakan telah dibuat di Indonesia dalam masa pandemi ini. Paling tidak tercatat ada 1 Perpu, 1 Perpres, 1 PP, 1 Inpres, 4 Kepres, 15 Permen, 19 Kepmen, dan puluhan surat keputusan dan edaran yang khusus dibentuk dalam rangka merespon situasi pandemi COVID-19 ini. Setiap bencana besar pasti memiliki potensi untuk sedikit banyak mengubah peradaban. Tak terkecuali pandemi COVID-19 ini. Suatu kondisi normal yang baru semakin terasa mendekat dan membayangi kita semua. Seperti meningkatnya ketergantungan pada teknologi, tanda-tanda mulai menyempitnya ruang kebebasan sipil, menguatnya peran negara dalam mendisiplinkan negara, sampai melemahnya perekonomian negara, dan lain sebagainya. Melemahnya perekonomian negara adalah salah satu dampak buruk yang besar akibat adanya COVID-19. Tetapi, dalam upaya memerangi pandemi COVID-19, dengan kondisi dan situasi darurat sekarang ini, di mana keselamatan masyarakat menjadi taruhannya, maka pemerintah harus menjalankan segala daya upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, agar Indonesia bisa kembali pulih. Meski roda perekonomian harus tetap berputar, namun kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Sesuai dengan apa yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero pada asas salus populi suprema lex esto, di mana keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Asas hukum salus populi suprema lex esto merupakan fundamen dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan alinea sakral yang menjadi tujuan pembentukan negara Republik Indonesia.
perlindungan segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan hukum tertinggi bagi negara ini. Itulah mengapa tujuan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tertuang dalam pembukaan Konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi. Di bidang penegakan hukum, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, beberapa instansi telah menerapkan asas salus populi suprema lex esto. Di antaranya, Kepolisian RI dengan menerbitkan maklumat Kapolri Jenderal Idam Aziz nomor mak garis miring 2 garis miring 3 garis miring 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Melalui maklumat ini, maka kepolisian dimungkinkan untuk bertindak secara represif bagi orang-orang yang dengan sengaja menolak untuk mematuhi protokol dan himbauan pemerintah apabila perlu dengan menerapkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan, serta pasal-pasal di dalam KUHP yaitu Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, serta Pasal 218. Mahkamah Konstitusi RI juga yang diketuai oleh Anwar Usman meniadakan sidang dan layanan perkara selama waktu tertentu. Kebijakan itu dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2020. Disusul dengan Mahkamah Agung RI yang menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di jajarannya. Menurut Ketua MA, Muhammad Hatta Ali, SEMA ini dimaksudkan untuk mengatur agar seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan dan badan peradilan di bawahnya supaya melakukan langkah-langkah pencegahan demi pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah serta upaya-upaya penegakan hukum oleh instansi pemerintah adalah bentuk dari sikap pemerintah dalam mewujudkan atau mengejawantahkan asas salus populi suprema lex esto pada masa pandemi ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan PSBB berdampak pada melemahnya perekonomian negara, pemerintah tidak henti-hentinya terus mengkaji dan merevisi kebijakan-kebijakan yang ada demi menyelamatkan kesehatan dan roda perekonomian masyarakat. Asas salus populi suprema lex esto menjadi pedoman bagi setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.